اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara, kalau kita ngeman-ngeman namanya kasihan keluarga, misalkan barangkali ada yang masih berat gara-gara keluarga, atau kekuasaan dapuan. Saudara bisa mengambil iktibar atau ibrah, saya dan teman-teman. Ya, kita bagian dari bersyukur ini, tapi Anda bisa memperbandingkan diri. Saya dan teman-teman itu keluarga, saudara. Keluarga yang sampean dulu agungkan top itu, saya di situ. Keluarga. Dan saya dari kecil di situ. Hidup saya semua ada di situ. Ukuran hati manusiawi ya, umumnya gamtol, saudara. Enggak tega. Kasihan, ya welas, ya kasihan, ya bersyukur. Makanya mereka katakan pengkhianat kan. Pengkhianat dan macam-macam gelar buruk disematkan. Tiap bulan bisa berubah itu. Yang koil lah, yang al-kram. Sekarang rame katanya al-kramiki lah, apa. Dulu JRK nggak hilang-hilang ya. Dan, saudara, kalau saya dan teman-teman itu niat mencari, hanya cari pangkat, cari dunia, cari sebutan, karek menang, selesai. Dan itu diucapkan oleh orang nomor satu, wes meneng tok lah. Diucapkan itu, terakhir diucapkan, enggak langsung tapi arah-arah kon meneng tok, wes poso ngomong. Ya coba, syaratnya itu tak selesai. Aktif lagi, semuanya selesai. Kenapa saya tidak diam? Apakah saya ingin jadi imam? Na'udzubillah min dzalik. Wal'iyadzu billah. Bukan, saudara, karena takhirul bayan an waqtil hajah muharram, kata para ulama. Menunda penjelasan sejelas-jelasnya pada saat diperlukan, maka itu hukumnya haram. Itu nyimpan ilmu, itu akan dilaknati oleh Allah. Saya takut, saudara dan teman-teman, takut dilaknati oleh Allah, dilaknati malaikat. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Na'udzubillah min la'natillah, na'udzubillah. Itu pilihan akhirnya ya, pada saat diperlukan, karena sudah terakhir, maka kami terus suarakan kebenaran dengan berhusnudzon kepada Allah. Alhamdulillah, apa yang mereka sumpah serapahkan kepada kami, alhamdulillah, Allah melindungi. Dari awal kami mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Saudara, ini sedikit curhat, tapi ini untuk ibrah saja, untuk gambaran saja. Ya, mereka mengatakan sekarang juga tetap terus, pokoknya metu deblek kon. Seperti itu. Dulu kalau orang masih terdoktrin, takut, saudara. Saya digitukan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Rezeki ada di tangan Allah. Saya berdoa, ya Allah, la tuhaqqiq dhannahum. Jangan sampai wujud persangkaan mereka itu, ya Allah. Buktikan. Alhamdulillah, betul. Saya dikeluarkan dari sabilillah, dan ya alhamdulillah, beli mobil, bangun rumah. Ya, cuman rumahnya sudah 3, cuman istrinya masih 1. Dan seterusnya. Allah punya Allah. Artinya rezeki itu punya Allah, bukan punya kita. Bukan kita yang ngatur. Sampai sekarang mereka katakan begitu.
katakan sebentar lagi, ini baru aja sebentar lagi Anda akan deblek seperti Mauluddin, seperti Bambang Irawan. Jadi perasaan mereka itu beliau-beliau itu orang deblek. Soalnya ya dari doktrinnya dari atas seperti itu. Padahal seperti namanya Pak Mauluddin, orangnya zuhud dari dulu. Arti zuhud nggak? Dia nggak milih harta, dia itu memang nggak milih. Memang pilihannya beli. Coba dia sekarang ditunjukkan gambarnya lagi naik motor, ini lah tuhan deblek ini. Ya memang dia malah seneng hidupnya, malah tenang, kebahagiaan dia dapatkan. Orangnya dari dulu saya tahu memang sederhana apa adanya pilihan dia. Gitu. Jadi artinya bahwa kita ini saudara-saudari sekalian sudah ada pada jalan yang benar, sudah ada pada akidah yang benar. Saya katakan tadi pada jamaah yang benar. Pada jamaah yang benar yaitu menetapi semua tata cara semampu kita ya, tata cara menetapi agama, yaitu manhaj sebagaimana manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in. Itu diantaranya ada dua hal, yaitu tata cara belajar ilmu. Kita mengikuti manhaj seperti zaman Rasulullah, manhaj Qur'ani, manhaj sunni. Apa itu? Pertama, mendahulukan masalah akidah, tauhid, akidah itu tata caranya mana. Yang kedua, isinya, maksudnya dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, yaitu namanya manhaj pemahaman as-salafus salih. As-salafus salih. Dulu saudara, kalau Anda tahu ya, barangkali ada yang dekat dengan saya, kata-kata mangkul itu saya giring ke situ. Jadi mangkul itu bukan berhenti di KHN, bukan, terus ke atas sampai Rasulullah, sahabat, tabi'in. Saya giring ke situ. Cuman waktu itu saya belum ingin geger-geger, nggak langsung menyuarakan as-salafus salih, tapi menyuarakannya tetap pokoknya harus murni sampai jelas, sampai Rasulullah, sahabat, tabi'in, harus mangkul. Kalau hanya berhenti di seseorang bukan mangkul. Sebagian yang dekat dengan saya sudah paham itu waktu itu. Jadi manhaj, tata cara, prioritas. Pertama, prioritas penyampaian ilmu, pendidikan kepada umat itu adalah akidah. Pasti Al-Quran begitu, Sunnah Nabi begitu. Bacalah sejarah para ulama-ulama soleh pasti seperti itu. Jadi kalau ada ulama, katanya ulama orang alim kok ngajarkan ilmu tidak mendahulukan akidah, tidak menomorsatukan akidah, itu tanda tanya. Ini bukan manhaj salafus saleh. Apalagi hanya mendahulukan, menomorsatukan, memperbanyak golongan, berdakwah asabiyah kepada golongan, itu jelas bukan manhaj salafus saleh. Yang kedua, mengartikan Al-Quran dan Sunnah, manhaj as-salafus saleh, mengikuti para ulama-ulama yang ahli, yang dijamin kebenarannya oleh Rasulullah, itu nomor satu, dinomorsatukan ya. Nah, itu semua didapatkan dari kitab-kitab rujukan yang betul-betul sudah mu'tabar, sudah orang semua mengakui. Kalau tafsir misalkan Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari ya, sudah jelas rujukannya. Syarah juga jelas, syarah-syarah yang digunakan di Masjidil Haram itu menunjukkan bahwa di dalamnya banyak sekali pengertian-pengertian yang diambil dari para ulama yang memang ahlinya ya, di situ. Jadi tidak boleh memahami apalagi tidak mengerti, memahami sendiri, apalagi bukan orang Arab. Orang Arab saja, yang ahli bahasa Arab saja tidak diperbolehkan ketika ada suatu ayat ataupun hadis yang perlu pendalaman, perlu pengertian yang benar, itu harus merujuk kepada bagaimana as-salafus saleh memaknai dan menerangkan dalil tersebut. Itu alhamdulillah, walaupun kita masih dalam tahapan terus belajar dan belajar, ini bagian dari nikmat Allah, ini alamat bahwa kita sudah berada di manhaj yang sahih. Semoga Allah
memberkahi kita semua, memberikan keluasan ilmu dan bisa berakidah yang benar, menjaga ibadah kita dalam keadaan